Yang namanya selingkuh pasti ujung-ujungnya bernasib tidak baik. Apalagi di Madura, sepertinya perselingkuhan adalah hal yang sangat tidak bisa dikompromi dan biasanya akan memakan korban jiwa. Namun anehnya, meski sudah banyak terjadi, ternyata kasus-kasus serupa terus bermunculan. Seperti yang baru-baru ini terjadi pada bulan Maret 2025 di Sampang, Madura. Ibrotun Maktubah atau kerap dipanggil Iva, seorang ibu rumah tangga asal desa Tamberudaya, Sokabanah, Sampang, Madura. Suaminya Imam sedang merantau ke Malaysia sebagai pekerja migran. Jadi Iva dan suami menjalani hubungan LDR. Suami merantau, cari nafkah jauh ke negeri orang. Istri merawat anak-anak di Tamberudaya, dekat dengan beberapa kerabat suami di desa tersebut. Bisa dikatakan, dua-duanya punya tugas yang sama pentingnya dalam keluarga. Mereka berjanji sama-sama menjaga marwah rumah tangga selama menjalani hubungan jarak jauh. Memang bukan hal mudah menjaga biduk rumah tangga, apalagi sedang menjalani LDR. Resiko terberat adalah hadirnya pria idaman lain ataupun sebaliknya. Inilah godaan yang sesungguhnya. Dan sayangnya, Ibrotun Maktubah berada dalam posisi tersebut. Janji sehidup semati pada sang suami diingkari. Imannya goyah ketika menemukan kembali pria dari indahnya masa lalu. Dan dari sinilah kisah tragis ini kita mulai. Khairul, pria 35 tahun asal desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Madura. Dan pria inilah yang dulu pernah mengisi hari-hari Iva. Semua berawal dari kebiasaan Iva bermain sosial media. Di sosial media inilah mereka kembali bertemu, lalu intens melakukan komunikasi, terkenang masa lalu mereka yang dirasa begitu indah. Teringat rasa yang dulu pernah ada, sampai-sampai lupa jika Iva dan Khairul telah sama-sama punya pasangan, masing-masing sudah berkeluarga. Iva mulai kesampingkan suami yang sedang berjuang untuk dirinya dan keluarga. Hingga pada suatu saat, Iva dan Khairul berniat untuk reunian dengan beberapa teman sekolah. Dan setelah reuni berlalu, diam-diam Iva dan Khairul mulai janjian untuk ketemuan. Semakin rutin dan entah apa yang telah terjadi di antara mereka. Pertanyaannya, sudahkah terjadi hubungan gelap? Jawabannya menjadi jelas ketika Iva mulai berani simpan foto-foto mesra mereka di ponsel. Rupanya, cinta lama mereka telah kembali bersemi dan mereka resmi menjadi kekasih gelap. Awalnya, hubungan ini mereka jaga dengan ketat, ditutup rapat-rapat, hingga tak seorang pun curiga, termasuk sanak keluarga dari pihak suami Iva yang tinggal sangat dekat, hanya berjarak 3 rumah dari rumah Iva. Tapi makin kesini, dua insan di mabuk cinta ini semakin lupa diri, cuek dengan omongan tetangga. Telah beberapa kali warga melihat Iva menerima tamu laki-laki yang tak mereka kenal. Tentu saja lelaki yang dimaksud adalah Khairul. Nah, pertanyaannya, apakah Iva lupa akan konsekuensi jika ketahuan berselingkuh? Bahkan semua tahu perselingkuhan merupakan hal yang sangat sensitif di Madura. Dikatakan nyawa bisa jadi taruhan. Tadinya aman-aman saja, sanak keluarga pihak suami Iva tak mengetahui sepak terjang Iva dengan pria idaman lain, hingga hal yang ditakutkan pun terjadi. Salah seorang sepupu perempuan dari suami Iva yang mendengar desas-desus tetangga menjadi sangat penasaran dan menyelidiki ponsel milik Iva. Nah, ketika diam-diam ponsel itu dibuka, ternyata benar ditemukanlah foto-foto mesra Iva dengan seorang pria yang bukan suaminya. Lalu berikutnya, tampak pula foto Iva sedang berjipok ria dengan caption, "Maljum dulu sama Papa Irul." Dan yang lebih mengejutkan, foto tersebut diunggah sebagai status WA, yang tentu saja status tersebut bisa dilihat oleh semua daftar kontak. Rupanya sebegitu nekat kelakuan Iva ini. Tentu saja hal ini segera disampaikan pada keluarga suami Iva. Akibatnya
Keluarga suami Iva menjadi geram. Iva begitu tega khianati suami yang sedang berjuang cari nafkah untuk dirinya dan keluarga. Muhammad Syafiq, sepupu dari suami Iva, sangat tidak terima pengkhianatan ini. Ia beri peringatan keras pada Iva untuk sudahi perselingkuhannya, atau jika tidak, mereka akan bertindak tegas pada Khairul. Sebenarnya Iva sendiri takut keluarga kecilnya hancur, tapi di lain sisi, Iva juga khawatir kalau terjadi sesuatu pada Khairul. Ia masih teramat sayang terhadap kekasih gelapnya ini. Takut dicerai suami, tapi juga ingin Khairul tetap berada di pelukannya. Apa yang akan dilakukan Iva dengan kegalauan ini? Ternyata, Iva menemui Khairul menceritakan kejadian yang dialami, mulai dari foto-foto yang ketahuan hingga ancaman dari keluarga suaminya. Sebaiknya kita jaga jarak dulu, jangan bertemu, jangan komunikasi, sampai keadaan aman dulu, nanti kita sambung lagi. Bukannya tobat dan menyudahi hubungan, rupanya Iva masih ingin mempertahankan Khairul. Menurut Iva, saat itu Khairul tak merespon perkataannya. Sama sekali tak takut ancaman dari keluarga suami Iva. Rupanya Khairul lupa akan tradisi daerahnya sendiri. Yang terjadi selanjutnya, Iva dan Khairul tetap bertemu seperti biasa, jalan-jalan, pergi belanja, dan tentu saja berhubungan layaknya suami istri. Bermain api tanpa berpikir bahwa api itu suatu saat bisa membesar dan bisa saja membakarnya. Hingga pada Senin 10 Maret 2025, sekitar pukul 5 sore, lagi-lagi Khairul menjemput Iva, diajak jalan-jalan pastinya. Mereka tak menyadari, sepasang mata sedang menatap tajam Avanza putih yang dikemudikan Khairul dan Iva. Ya, Muhammad Syafiq, sepupu dari suami Iva, benar-benar naik pitam dibuatnya. Malamnya, sekitar pukul 8, ketika warga desa Tamberudaya bersiap istirahat di rumah masing-masing, Syafiq justru sibuk mengasah sebilah celirut, lantas diselipkannya di balik jaket dan duduk di belakang rumah Iva. Senyap, berdiam diri menunggu kedatangan Khairul dan Iva. Hingga pukul 9 malam, yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Mobil Avanza Khairul berhenti persis di depan rumah Iva. Saat Iva turun dari mobil, tiba-tiba Syafiq menghampiri Khairul yang sedang duduk di belakang setir mobilnya. Syafiq meraih kunci kontak dan mencabutnya agar Khairul tak bisa kabur. Lantas Syafiq mencengkeram kerah baju Khairul, menyeretnya keluar mobil. Dan naas, saat itu Khairul terjatuh ke aspal dengan posisi terlungkup. Syafiq tak menyia-nyiakan kesempatan. Dengan brutal Syafiq mengayunkan celirut ke punggung Khairul. Belakangan diketahui, celirut Syafiq menancap sangat dalam hingga beberapa tulang rusuknya pa dan tah. Dengan sisa tenaga, Khairul masih sempat lari ke dalam rumah warga, namun akhirnya terkapar di lantai beralaskan tinta merah. Dan Khairul dinyatakan meninggoy di tempat, disaksikan Iva kekasihnya. Polisi datang sesaat setelah laporan diterima. Sementara korban dibawa ke rumah sakit untuk keperluan visum. Olah TKP dilakukan dan dari keterangan warga didapatlah satu nama tersangka. Polisi memburu Muhammad Syafiq yang akhirnya ditangkap 5 jam setelahnya atau jam 3 subuh tanpa perlawanan. Sesampainya di kantor polisi, tampak Muhammad Syafiq dipeluk dan dicium sanak saudaranya, diperlakukan sebagai seorang pahlawan. Tindakan Syafiq dianggap telah menyelamatkan dan menjaga martabat kehormatan keluarga. Menurut Syafiq pada penyidik, ia rela dipenjara demi menjaga martabat sepupunya yang sedang mengais rezeki di Malaysia untuk keluarga. Ia juga mengaku melakukan tindakan dengan sangat sadar dan atas inisiatifnya sendiri. Jadi, di sini suami dari Iva tidak terkait sama sekali dengan kejadian ini. Atas tindakannya, Muhammad Syafiq dituntut dengan pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana dengan ancaman 20 tahun penjara, seumur hidup ataupun hukuman matoy. Menurut AKBP Bapak Hartono,
Kasus perselingkuhan memang kerap terjadi di wilayah hukum Sampang dan kerap berakhir dengan penghilangan nyawa. Terlepas dari tradisi yang memang sudah turun-temurun di wilayah Sampang, beliau tetap menghimbau warga agar tidak main hakim sendiri, sebab konsekuensi hukuman berat tetap berlaku bagi para pelaku. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari kasus ini. Sekian dulu ceritaku hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun pendapat berbeda. Dan jika ada tambahan informasi tentang kasus ini, silahkan share di kolom komentar. Rusti pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.